Syekh Ahmad Misri ini itu juga dilakukan korban yang sama tapi di lumut bibirnya ya kan supaya ntar fasih katanya ya gitu ya gitulah. Purbalingga, di Purbalingga si korban ini berusia 15 tahun ya saat ini. Sebuah pengakuan yang sangat miris, saudara-saudaraku. Kenapa begitu? Ini tentang kasus yang menimpa salah satu dulu pernah menjadi juri ajang hafid di salah satu TV swasta, saudara-saudaraku, dan sering mengisi di stasiun TV swasta. Terlibat kasus ngeri. Kita dengarkan pengakuan dari seseorang yang di situ itu bagaimana korban diperlakukan ini. Ini penyimpangan seksual. Syekh Ahmad Misri ini itu juga dilakukan korban yang sama tapi di lumut bibirnya ya kan supaya ntar fasih katanya ya gitu ya gitulah. Purbalingga, di Purbalingga si korban ini berusia 15 tahun ya saat itu si Syekh Ahmad Misri ini sedang dakwah di sana. Kebetulan si bertamu ke rumah ke pondok pesantren pamannya si korban ya sebagai tamu minta ditemenin. Setelah ditemenin ngobrol-ngobrol, mau nggak saya berangkatin ke Mesir untuk menjadi hafiz Al-Quran. Nanti kalau kesana memiliki sanad itu kalau orang-orang penghafal Al-Quran itu sangat luar biasa. Kayak orang hadis juga kalau sanad juga sangat luar biasa. Otomatis dia mau. Iming-imingnya agama, iming-imingnya agama. Yang akhirnya dibilang, oke, setelah ngobrol semua, kamu bener mau, yakin kamu mau, yakin. Ya udah saya cek fisik gitu kan. Namanya anak umur 15 tahun nggak pernah keluar negeri, nggak tahu luar negeri, suruh dicek fisik. Apa cek fisiknya? Dokter. Buka baju begini, lihat ada tatonya nggak, ada cacatnya dan sebagainya. Suruh itu. Akhirnya suruh buka celana, tadinya nggak mau kalau namanya cek fisik gitu kan ya, termasuk mohon maaf alat kelaminnya itu dipegang. Ya, alat kelaminnya dipegang dan sebagainya. Ya udah. Nah, kejadian kedua, tapi diberangkatin nggak? Diberangkatin. Yang pelaku di teknik Iya, diberangkatin. Karena janjinya. Nah, kejadian keduanya itu waktu di Jakarta. Ya, di Jakarta di rumahnya si Syekh Ahmad Misri ini itu juga dilakukan korban yang sama tapi di lumut bibirnya ya kan supaya ntar fasih katanya ya gitu ya gitulah ya supaya fasih nanti. Dan ini adalah kalau orang Arab ya, saya belajar di Arab gitu. Saya tahun 79 di Arab, 86 saya berpulang gitu kan. Gak pernah dilumut begitu sama guru saya kan gitu ya. Nah, ini dilumut seperti itu. Nah, supaya gimana lah sayang perhatian. Berangkatlah si anak ini ke Mesir dan sebagainya. Lalu hari keduanya tanggal 20 itu saya ketemu sama korban yang B. Korban B ini di Bogor. Saya ketemu dan dia juga histeris melihat saya, bahkan dia bilang, saya itu udah gak percaya sama Ustadz, bahkan saya itu sudah berpikir untuk murtad. Ini sebuah potret, sebuah gambaran, saudara-saudaraku, yang hari ini ya patut menjadi kewaspadaan kita semua, apalagi untuk orang-orang tua. Jangan sampai gara-gara diiming-imingi atau dilabeling sesuatu yang berhubungan dengan agama seperti menjadi hafid Quran ke luar negeri yang sanadnya luar biasa, diiming-imingi seperti itu. Mereka untuk melakukan aksi-aksinya itu pasti dilabeli dengan agama, entah itu Islam, entah itu hafid Quran, macam-macam lah. Dari kesaksian saudara kami ini kita bisa menarik kesimpulan betapa bahayanya pola-pola seperti itu yang selalu mengatasnamakan agama. Bahkan dalam titik nadirnya korban ini tidak mau lagi dengan Islam, ya karena Islam betul-betul tercoreng dengan perilaku oknum-oknum seperti ini. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua, dan ini yang menjadi barometer kita semua untuk tegas. Siapapun, apapun alasannya, ini tidak bisa dibenarkan, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Iya, melumat bibir dengan dalih supaya fasih untuk melantunkan Al-Quran, diiming-imingi untuk menjadi hafid terkenal dengan sanad yang luar biasa ke Mesir, ya. Ini terus macam-macam lah, berbagai macam cara terus dites
fisik, kesehatan, sampai aduh miris ya, miris. Ini jelas ini bertentangan dengan ajaran agama kita, Islam. Islam tidak pernah mengajarkan pola-pola seperti ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebagai bahan renungan buat kita semua, kehati-hatian buat kita semua. Jadi kalau kita dengarkan kesaksian para korban yang dilakukan oleh inisial Sam ini kan, ini ngeri saudara-saudara. Ini mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan hafid Quran, mengatasnamakan mendapatkan predikat yang luar biasa, selalu dilabeli Islam. Nah, maka alangkah bodohnya kita, alangkah naifnya kita ketika kita masih mau didoktrin dengan doktrin-doktrin seperti itu. Terus akal waras kita di mana? Gitu. Tapi ya sudahlah, ibarat nasi sudah jadi bubur, ini menjadi pengalaman buat kita semua. Jangan sampailah terjadi korban berikutnya. Apa-apa yang selalu mengatasnamakan agama, ini patut kita curigai, saudara-saudaraku. Ya termasuk fenomena hari ini, polemik nasab ini. Orang mengaku sebagai cucu Nabi, akan tetapi perilakunya tidak mencerminkan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi. Perilakunya jauh dari tuntunan agama kita, Islam. Seharusnya bagi yang berpikiran kritis tentu bisa menjangkaunya gitu loh. Ini. Dan Islam, agama kita itu selalu mengajarkan untuk menggunakan akal waras kita. Dan akal waras kita itu tentu didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai mukobalah, sebagai pembanding. Jadi kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Kan seperti itu. Makanya dalil itu kan ada dua. Ada dalil naqli, dalil yang mengadopsi dari dawuh Al-Quran dan Al-Hadis. Ada dalil akli. Ini tentang ijtihad, kehati-hatian. Bagaimana kita menggunakan akal, logika kita. Tentu dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Ini saudara-saudaraku. Ketika kita mendengarkan pengakuan dari saudara kami, bagaimana perilaku orang yang selama ini tentu luar biasa lah, menjadi juri. Bukan hanya hafid, tapi menjadi juri. Terus sering tampil di TV-TV swasta kan? Iya, salah satu TV swasta. Sering membawakan tema yang berbau Islam. Tapi tiba-tiba semuanya menjadi geger ketika terjadi pelecehan seksual yang menyimpang. Menurut kami seperti itu. Dan ini menjadi PR kita semua, perhatian kita semua. Ya. Jangan sampai terjadi lagi korban berikutnya. Miris, kasihan, betul. Bahkan dalam level tertentu, korban ini mengatakan kapok dengan Islam. Karena apa? Karena ya itu, perilaku-perilaku menyimpang yang di situ jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, Islam. Ini mudah-mudahan cuplikan pengakuan dari saudara kami tentang perilaku seorang juri hafid ya. Bayangkan juri hafid. Ini betul-betul menyadarkan semuanya lah. Sebagai perhatian. Jangan sampai kita mau dibodohi dengan doktrin-doktrin yang di situ itu mengatasnamakan agama. Wah, patut kita telusuri, patut kita curigai. Begitu saudara-saudaraku. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.